Kita sangat kaget dan sangat prihatin bahwa telah terjadi suatu aksi kekerasan, suatu penganiayaan terhadap Ibu Ratna Sarumpait. Ya, pengakuannya seperti itu. Mbak Ratna sebetulnya tidak ingin ini juga terekspos dulu gitu. Politik lebih kuat di situ, Pak. Ada motif? Ya, saya tidak tahu, tapi dalam hari-hari seperti sekarang mana ada yang tidak terkait dengan politik sih, ya kan? Untungnya, yang namanya Mbak Ratna Sarumpait itu jujur. Saya kenal Mbak Ratna ini lama. Beliau itu memang berani dan jujur, sehingga waktu terakhir sudah ramai ya beliau menyampaikan apa adanya. Ya saya juga terus terang, saya sampaikan apa adanya, saya acung jempol pada Mbak Ratna Sarumpait, ngomong apa adanya. Tapi yang nggak benar itu yang ngabarin katanya babak belur, digebukin, dianiaya, itu yang nggak benar. Ya tentu kita juga apresiasi keinginan Pak Jokowi tersebut. Karena setiap orang kan memang ada sisi kebaikannya, kemudian ada sisi keburukannya. Itu wajar saja, setiap kebaikan memang harus diapresiasi, kemudian setiap keburukan tentu harus ada punishment atau hukuman, apalagi kalau kemudian itu terkait dengan kepentingan masyarakat yang diganggu, harus dihukum. Saya pikir apa yang dilakukan Pak Jokowi baik-baik saja, wajar-wajar saja. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jangan lupa Prabowo dan gerombolannya pernah perkosa wanita berusia 70 tahun. Apa maksudnya? Ya, saya masih tidak bisa melupakan konferensi pers Prabowo dan bolanya terkait dengan kebohongan Ratna Sarumpait, saat saya juga belum bisa membayangkan para politisi bohongi seorang perempuan tua berlatar belakang aktivis, dan saya belum bisa membayangkan jika keadaan Indonesia kala itu andai ini ya kebohongan Ratna Sarumpait tidak terbongkar bisa-bisa sebab spanduk pamflet dan pengumpulan massa sudah siap turun ke jalan untuk membela Ratna Sarumpait waktu itu. Serangan udara dan darat bertubi-tubi menyerang pemerintah dan kepolisian. Waktu itu di udara mereka menuduh penganiayaan dilakukan untuk membungkam oposisi atas kritiknya selama ini. Lalu mereka menghakimi pemerintah sebagai pemerintah zolim yang memberangus kebebasan berbicara warga negaranya. Semua tokoh-tokoh utama digerakkan di darat. Pengumpulan dan pengerahan massa pun dilakukan di berbagai tempat dengan dalih Ratna Sarumpait dan kebebasan berekspresi. Mereka menuduh pelaku tidak punya hati karena telah memperlakukan perempuan berumur 70 tahun dengan cara yang keji. Katanya salah satu pentolan penggerak massa itu adalah Fachri Hamzah. Dengan bibir doernya dengan lantang dia menyerukan Ratna Sarumpait, disertai dengan teriakan takbir dan sebagai penyempurnaan aksi Prabowo dan elit politik oposisi berbasis rapi. Di hadapan kamera untuk konferensi pers, mereka meneriakan kebebasan berekspresi, merawat demokrasi dan lain sebagainya. Yang tampak sangat peduli terhadap Ratna dengan lantang, Prabowo mengerahkan serangannya kepada pemerintah dan kepolisian. Wah, sungguh kala itu situasi begitu panas, mencekam seolah negara sedang dalam gawat darurat. Andai tidak terbongkar, maka keadaan di kota-kota besar akan ramai demonstrasi di mana-mana. Tidak akan mungkin dihindari, kepolisian akan sibuk menerjunkan pasukannya. Potensi kerusuhan tak bisa dihindarkan. Bisa jadi kekacauan tak bisa diatasi. Apa kata orang? Kalau suatu negara kacau hanya karena sekelompok orang memanfaatkan kebohongan seseorang wanita tua. Untunglah segera terbongkar. Ternyata setelah lewat proses hukum, semuanya mulai terbongkar. Nama-nama tokoh di gerombolan Prabowo pun disebut satu-satu. Terbongkarlah ternyata si wanita tua itu tidak dapat menghendaki kebohongannya. Dijadikan alat untuk menyerang pihak lain. Si wanita tua itu hanya membohongi orang-orang bodoh yang ada di sekitarnya. Sayangnya setelah semua yang terjadi, si wanita tua itu dibuang begitu saja. Jangankan dijenguk, dianggap ada pun enggak.
bahkan dijadikan sumber petaka ke kelompok mereka. Meskipun si wanita tua tetap ingin dekat dengan Prabowo, malah disuruh tidak usah ikut campur lagi urusan mereka. Ya, memang aneh ketika si wanita tua berumur 70 tahun itu diperkosa tanda kutip ya. Tetapi malah tetap mau dekat dengan si pemerkosa ini. Ada apa mereka bisa berkilah enggak bermaksud memanfaatkan si wanita tua? Mereka bisa saja mengklaim sebagai korban, tetapi apakah hal seperti ini pantas dilakukan orang-orang yang ingin memimpin suatu bangsa dan negara? Apakah sikap menghadapi persoalan dengan gegabah itu adalah ciri calon pemimpin yang kita dambakan? Betapa malunya negara kita ini. Nantinya kalau dipimpin orang yang memperkosa wanita 70 tahun sedemikian rupa. Betapa mirisnya nasib bangsa ini dipimpin orang yang begitu gampangnya dibohongi seorang wanita tua. Mungkin Anda akan berkata bahwa ini hanya kebetulan saja. Mungkin Anda menganggap pemerkosaan tanda kutip ini ya hanyalah jalan menuju kekuasaan. Toh para politisi lain juga bukan tidak pernah melakukan hal-hal yang hampir sama. Tapi saya berkata kepada Anda bahwa calon pemimpin yang menggunakan cara-cara seperti ini sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Jangan lupa Prabowo dan gerombolannya pernah perkosa wanita berusia 70 tahun. Apa maksudnya? Ya, saya masih tidak bisa melupakan konferensi pers Prabowo dan bolanya terkait dengan kebohongan Ratna Sarumpait. Saat saya juga belum bisa membayangkan para politisi bohongi seorang perempuan tua berlatar belakang aktivis, dan saya belum bisa membayangkan jika keadaan Indonesia kala itu andai ini ya kebohongan Ratna Sarumpait tidak terbongkar bisa-bisa sebab spanduk pamflet dan pengumpulan massa sudah siap turun ke jalan untuk membela Ratna Sarumpait waktu itu. Serangan udara dan darat bertubi-tubi menyerang pemerintah dan kepolisian. Waktu itu di udara mereka menuduh penganiayaan dilakukan untuk membungkam oposisi atas kritiknya selama ini. Lalu mereka menghakimi pemerintah sebagai pemerintah zolim yang memberangus kebebasan berbicara warga negaranya. Semua tokoh-tokoh utama digerakkan di darat. Pengumpulan dan pengerahan massa pun dilakukan di berbagai tempat dengan dalih Ratna Sarumpait dan kebebasan berekspresi. Mereka menuduh pelaku tidak punya hati karena telah memperlakukan perempuan berumur 70 tahun dengan cara yang keji. Katanya salah satu pentolan penggerak massa itu adalah Fachri Hamzah. Dengan bibir doernya dengan lantang dia menyerukan Ratna Sarumpait, disertai dengan teriakan takbir dan sebagai penyempurnaan aksi Prabowo dan elit politik oposisi berbasis terapi. Di hadapan kamera untuk konferensi pers, mereka meneriakan kebebasan berekspresi, merawat demokrasi dan lain sebagainya. Yang tampak sangat peduli terhadap Ratna dengan lantang, Prabowo mengerahkan serangannya kepada pemerintah dan kepolisian. Wah, sungguh kala itu situasi begitu panas, mencekam seolah negara sedang dalam gawat darurat. Andai tidak terbongkar, maka keadaan di kota-kota besar akan ramai demonstrasi di mana-mana. Tidak Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja